Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Agustini dari kelas Sosiologi C. Di sini saya akan mengikuti UTS Metodologi Penelitian Sosial. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metodologi penelitian sosial dan metodologi penelitian sosial. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi ini merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari sebuah kebenaran atau menelusuri sebuah fakta-fakta. Metodologi ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian. Jadi, dengan adanya metodologi ini kita dapat mempermudah kita dalam mencapai tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian sosial. Penelitian sosial ini merupakan pengamatan atau penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi ataupun memecahkan masalah yang terjadi pada bidang sosial. Lalu apa saja yang termasuk bidang sosial ini? Yang pertama ada sosiologi, kemudian geografi, antropologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian sosial. Dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian sosial ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan, menelusuri, mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi pada bidang sosial. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan ciri-ciri khas atau karakteristik penelitian sosial. Ciri khas atau karakteristik penelitian sosial yang pertama ada sistematis. Sistematis ini artinya dalam suatu penyusunan ataupun bahasan disusun secara teratur dan juga menurut sistem yang berlaku. Kemudian yang kedua ada logis. Apa sih yang dimaksud dengan logis? Logis artinya suatu penelitian sosial dibuat sesuai dengan logika atau dapat diterima juga oleh penalaran. Yang ketiga adalah empiris. Apa itu empiris? Empiris ini artinya data yang diterima atau yang dihasilkan dari pengalaman, penemuan, ataupun suatu pengamatan. Kemudian yang keempatnya ada metodis. Metodis ini maksudnya suatu penelitian dibuat berdasarkan metode-metode dan kebenarannya juga diakui oleh penalaran. Yang kelima, umum. Umum ini artinya meliputi keseluruhan, jadi tidak hanya khusus saja. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ini akumulatif. Akumulatif ini karena gejala ini bersifat dinamis sehingga riset ataupun penelitian sosial akan semakin berkembang dan terus bertambah. Selanjutnya soal nomor 3. Ada 6 sumber masalah penelitian, yaitu hasil observasi, literatur atau buku, jurnal, pengalaman, institut, otoritas, dan media massa. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Sumber masalah penelitian yang pertama yaitu hasil observasi. Nah, dari hasil observasi ini kita dapat menjadikan atau menimbulkan sumber-sumber masalah dengan hasil observasi yang masih berhubungan, namun penjelasan atau maknanya belum memadai sehingga dapat diangkat masalah-masalah penelitian. Kemudian penyelidikannya juga mungkin menghasilkan teori baru, rekomendasi pemecahan masalah, dan juga dapat mengidentifikasi variabel mana yang belum ada dalam pembahasan. Contohnya ada berbagai metode dalam mencari ataupun dalam memprediksi kelahiran 10 tahun yang akan datang. Nah, maka dirasa membutuhkan penelitian untuk menemukan metode yang paling tepat. Kemudian yang kedua ini ada literatur atau buku. Studi literatur ini salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara kita dapat
mengumpulkan buku-buku ataupun sumber-sumber bacaan untuk memecahkan suatu persoalan. Misalnya kita juga bisa menggunakan teori-teori yang dikeluarkan atau yang dikemukakan oleh para ahli untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiganya ada jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal ini merupakan karya ilmiah yang dipublikasikan secara tetap, baik itu dalam hitungan bulan maupun hitungan tahun. Dari jurnal juga kita dapat mengangkat masalah-masalah penelitian. Kemudian yang keempatnya ada pengalaman. Nah, ternyata dari pengalaman pribadi juga kita bisa mengangkat masalah-masalah penelitian. Masalah penelitian ini menurut Purwanto, pengalaman pribadi bisa memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya misalnya kita pernah melihat ataupun mendengar kasus-kasus seorang anak yang ditelantarkan orang tuanya. Nah, maka dari sana kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Contohnya misalnya apa sih penyebab dari hal tersebut yang dilakukan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada institusi. Institut ini atau institusi adalah suatu lembaga atau badan organisasi yang kebanyakan didirikan untuk melakukan penelitian ataupun penyelidikan sosial atau penyelidikan ilmiah. Nah, namun ada juga institut ini yang didirikan untuk usaha pendidikan, kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada otoritas atau media massa. Otoritas atau media massa ini sebagai sarana penyampaian pesan ataupun informasi dari aspirasi-aspirasi masyarakat sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan-pesan kepada masyarakat secara menyeluruh atau luas. Yang selanjutnya nomor 4, bagaimana cara membuat perumusan masalah. Judulnya, jenis penelitiannya, buatkan perumusan masalah yang relevan. Cara membuat perumusan masalah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan rumusan masalah itu. Rumusan masalah adalah suatu kalimat-kalimat yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang disusun berdasarkan masalah-masalah yang ada. Nah, jadi rumusan masalah ini merupakan suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawabannya. Nah, sebelumnya rumusan masalah juga berkaitan erat dengan tujuan dari penelitian. Jadi jika rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan, sedangkan tujuan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara merumuskan masalah. Yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertiannya tadi, bahwa rumusan masalah ini harus dituangkan dalam bentuk pertanyaan dan tidak bisa dituangkan dalam bentuk yang lain. Selanjutnya, jawaban dapat diperoleh secara ilmiah. Maksudnya secara ilmiah ini gimana sih? Nah, secara ilmiah ini maksudnya ada data ataupun data penelitian yang dihasilkan berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Selanjutnya, rumusan masalah ini juga harus ditulis secara jelas dan singkat, padat. Jadi rumusan masalah ini tidak bisa dituliskan atau dituangkan secara bertele-tele dan juga tidak boleh menimbulkan makna ganda atau ambigu. Kemudian yang keempatnya, tidak bertentangan dengan hukum. Sudah jelas ya bahwasanya rumusan masalah ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian contohnya, misalnya judulnya kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada masa pandemi berdampak besar pada perekonomian masyarakat di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kemudian jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Lalu perumusan masalah yang relevan dengan judul dan penelitian tersebut. Yang pertama misalnya
apa sih faktor dari kelangkaan minyak goreng tersebut. Kemudian bagaimana kondisi perekonomian masyarakatnya. Yang ketiganya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya soal yang kelima. Jelaskan perbedaan observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi dan contohnya masing-masing. Yang pertama, observasi partisipasi. Jadi, observasi partisipasi ini yaitu suatu proses pengamatan dilakukan oleh observer atau peneliti dengan cara ikut mengambil peran atau bagian dari hidup orang yang akan diteliti atau diobservasi. Jadi, peneliti itu menjadi bagian dari orang yang akan diteliti tersebut. Contoh dari observasi partisipasi, contohnya misalnya dalam keadaan ruangan kelas, seorang guru mengajak siswanya untuk membedah ikan misalnya dalam rangka penelitian organ dalam ikan. Jadi secara langsung terlibat dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, observasi non-partisipasi. Apa sih observasi non-partisipasi ini? Observasi non-partisipasi ini yaitu penelitian yang hanya pengamatannya objek yang akan diteliti, jadi tidak berperan secara langsung atau tidak terlibat secara langsung. Contohnya misalnya seorang guru hanya bisa mengamati siswanya atau muridnya yang sedang beraktivitas ataupun sedang melakukan pembelajaran tanpa terlibat secara langsung. Kemudian soal yang terakhir atau yang keenam adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang instrumen penelitian dan juga hipotesis. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Jadi tanpa instrumen penelitian ini tidak bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Yang pertama ada kuesioner. Apa sih kuesioner itu? Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Jadi bisa kita melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara ini adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai dalam penelitian kualitatif biasanya, karena wawancara ini penelitinya mengumpulkan data dari responden melalui interaksi verbal atau secara langsung. Sebelumnya peneliti juga telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitiannya, ataupun bisa juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur atau secara spontan langsung. Selanjutnya nomor 3 yaitu ada observasi. Metode ini juga dipakai oleh seorang peneliti untuk mengamati perilaku ataupun sikap situasi dari seorang individu. Sejauh mana sih sejauh ini ada 2 jenis observasi, yakni yang pertama observasi partisipan dan yang kedua observasi non-partisipan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempatnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan cara lain yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data dari responden. Contohnya misalkan dituangkan dalam bentuk gambar, video, dan lain sebagainya. Kelebihan observasi juga kita dapat melihat data dari masa lampau, sehingga dengan adanya dokumentasi ini peneliti dapat mengumpulkan data-data pada masa lampau. Yang kelima ini ada tes. Apa itu tes? Tes ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, dan lain sebagainya. Tes juga ada berbagai macam-macam. Yang pertama ada tes kepribadian. Apa sih tes kepribadian ini? Jadi dengan adanya tes kepribadian ini kita dapat mengetahui bagaimana sih kepribadian dari seseorang. Kemudian yang kedua ada tes bakat.
tes bakat ini dapat memberikan informasi mengenai bidang manakah yang menjadi kelebihan seseorang. Kemudian yang ketiga, tes prestasi. Tes prestasi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan kita sampai mana, atau bidang akademik kita sampai mana. Kemudian yang keempatnya ada tes intelijensi. Tes intelijensi ini dapat memberikan informasi mengenai contohnya tingkat intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir adalah tes sikap. Apa sih tes sikap ini? Tes sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Selanjutnya ada pembahasan mengenai hipotesis. Nah, harus kita ketahui bahwa hipotesis ini berfungsi untuk mengoperasikan instrumen dan juga teori. Dengan adanya hipotesis, penelitian kita bisa mengatakan bahwa suatu teori diterima ataupun tidak. Dari masalah-masalah penelitian yang peneliti mencoba menjawab dan ataupun memberikan solusi yang diperoleh dari pencarian teori-teori yang relevan. Kemudian jawaban sementara yang diperoleh inilah yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesis ini masih dalam bentuk jawaban sementara ataupun praduga-praduga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.